Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan banyak rezekinya. Amin ya robbal alamin. Ini melanjutkan dari video sebelumnya yang membahas tentang RLV-nya. Sebenarnya membahas dari video podcastnya Om Deddy Corbuzier dengan Nikita Mirzani, yaitu ada pembahasan tentang Rahel P-nya dan juga Mbak Imbong. Untuk yang Rahel P-nya bisa dilihat di video sebelumnya. Sekarang kita akan bahas tentang Mbak Imbong yang bermasalah dengan seorang orang tua. Lupa namanya, jujur mau dicari juga nanti butuh waktu lagi. Mungkin kalian juga udah pada tahu ya. Jadi ada seorang kakek, orang yang sudah berumur, datang untuk meminta uang kepada Mbak Imbong dan juga kemudian sama Mbak Imbong itu diperlakukan dengan tidak pantas dan tidak beradab, dan juga sungguh sangat membikinkan kesakitan hati kepada si bapak tersebut dengan membagi-bagikan uang di depan si bapak tersebut. Jadi dikatakannya malas dan minta-minta atau seperti seperti ditodong untuk minta uang, dan Mbak Imbong itu tidak suka. Akhirnya dia sudah melontarkan kata-kata yang tidak pantas yang bikin sakit hati si bapaknya. Dia malah melakukan pembagian uang di depan si bapaknya dengan alasan katanya si bapak itu pengemis, kalau mau uang jangan ngemis, katanya harus kerja. Jadi orang-orang di situ dikasih uang, ada ojol, ada banyak orang di situ. Nah, kesalahannya di situ. Sesi beropini kita akan bahas tentang hal tersebut. Jadi menurut Mbak Imbong, katanya Mbak Imbong tidak salah. Menurut netizen, ada yang berpendapat Mbak Imbong salah dan juga Mbak Imbong tidak salah. Mbak Imbong tidak salah karena versi Mbak Imbong sendiri dia bilang si bapak itu dia mepet-mepet mengejar dari jauh, dan udah beberapa lama diikuti terus dan juga dipepet. Setelah berhenti di depan rumah siapa ya, pokoknya dia berhenti di rumah. Jadi versi Mbak Imbong kenapa nggak salah, karena dia dipepet oleh si bapak ini dan juga ditodong untuk meminta sejumlah uang. Dan akhirnya karena Mbak Imbong merasa dia seorang manusia dan juga berhak untuk marah, akhirnya kesabarannya habis dan juga dia memarahi si bapak itu. Ya mungkin nggak memarahi lah, sedikit jengkel atau sedikit kesel kepada si bapak tersebut, dan akhirnya mewajarkan apa yang dilakukan oleh Mbak Imbong terhadap bapak itu, karena perilaku dari bapak itu yang mengusik dari kesabaran si Mbak Imbong. Jadi di situ ketidaksalahan dari seorang Mbak Imbong tersebut. Nah, sisi yang menganggap Mbak Imbong itu salah karena katanya si bapak ini sebenarnya bukan mengemis dan juga tidak memepet, karena gak mungkin motor yang tua memepet motor yang besar. Dia kan moge tuh, dia bawa moge. Gimana ceritanya motor kecil bisa mepet motor besar? Pertama itu, dan juga dia tidak mengemis karena dari beberapa video yang tersebar, si bapak ini tidak meminta untuk mengemis, tapi meminta untuk bukunya, dagangannya dibeli. Yang dia jual itu, si bapak ini jual itu adalah juz ama gitu ya, Al-Asmaul Husna. Dia jual, belilah gitu dagangan ini. Dia butuh uang, butuh apa, tapi bukan minta uangnya, tapi minta dibelikan si juz ama ini gitu. Nah, karena entah apa tanggapannya seperti apa, akhirnya si Mbak Imbong malah marah dan mengejek si bapak itu, yang dimana netizen yang berpikir bahwa Mbak Imbong itu salah karena yang dilakukan Mbak Imbong itu bukan adab yang benar terhadap orang tua. Ya, bagaimanapun juga, walaupun ya bisa dibilang strata sosialnya berbeda, Mbak Imbong itu yang orang kaya dengan si bapaknya juga orang yang miskin misalnya, itu nggak harus menghilangkan adab antara hubungan dari orang yang lebih muda ataupun adab kita kepada orang tua itu tidak menghilangkan atas strata sosial yang dimiliki oleh seseorang. Nah, menurut pendapat pribadi dari kita dan juga dari saya, dari sesi beropini, mungkin kita lebih condong kepada bahwa Mbak Imbong itu bisa dikategorikan sebagai pelakuan yang salah karena memiliki kekurangan dalam adab terhadap orang tua. Jadi semiskin-miskinnya orang, tapi selama dia adalah orang tua, kita tetap harus punya adab terhadap orang yang lebih tua daripada kita. Ya, kalau bisa ya ngomongnya nggak usah
kencang-kencang, ngomong nggak usah menyakiti perasaan. Gimana pun juga orang tua mungkin lebih baper ya, lebih baper itu bukan arti kata jelek ya, baper itu jadi tidak bisa kita itu memperlakukan itu sebagai sebaya kita gitu. Tetap kita harus ada hormat kepada orang tua karena takut menyakiti perasaannya gitu. Kalaupun emang ngasih, udah nggak usah ngasih aja, nggak usah ngasih gitu. Nggak perlu dibentak-bentak, apalagi sampai berakting gitu seolah-olah ya, katanya ya, kata Nikita Mirjani kan bilang waktu ngobrol di podcastnya Om Deddy, sosok dipelanin, sosok memelah, sosok gimana gitu ya, nggak perlu lah gitu. Lagian juga salahnya sendiri seorang Mbak Im Wong bikin konten berbagi uang, berbagi ke siapa-siapa, dikontenin, dan juga dia meraup profit, meraup keuntungan juga dari video tersebut, walaupun banyak yang bilang itu ria gitu. Tapi kita positive thinking aja itu adalah sebagai dakwah agar orang-orang juga sering berbagi gitu. Tapi resikonya apabila tapi resikonya ya apabila bikin konten berbagi, jadi banyak orang yang berharap untuk mendapatkan sesuatu dari Mbak Im Wong gitu. Setidaknya ya ingin dikasih juga gitu, setidaknya menggantungkan harapan ketika pekerjaan sulit, ketika mendapat penghasilan sulit, ketika ada Mbak Im Wong, masalah ekonominya terbantu, walaupun berapapun dibaginya ya terserah Mbak Im Wong gitu. Ya itu menjadi konsekuensi seorang Mbak Im Wong. Kalau misalnya tidak mau diganggu seperti itu, ya jangan bikin konten-konten yang berbagi. Karena dibikin konten yang berbagi seperti itu, ya orang-orang pasti berharap mempunyai ekspektasi mendapatkan bantuan dari seorang Mbak Im Wong sendiri gitu. Jadi ya seharusnya sih nggak berhak marah, apalagi itu orang tua. Karena sebelumnya juga video-videonya banyak tuh yang memperlihatkan dia marah-marah kepada orang yang memaksa menondong ya. Wajar manusia, iya itu wajar sekali manusia, tapi ingat dia seorang orang tua, ya harusnya nggak pantas lah diperlakukan seperti itu. Jadi langkah lebih baiknya seperti apa ya? Langkah baiknya apa yang kamu buat ya, apa yang kamu terima, apa yang kamu tanam, dan apa yang kamu petik. Jadi ketika Mbak Im Wong membikinkan konten berbagi, ya harusnya sudah dipikirkan resikonya seperti apa gitu. Jangan jadi marah-marah, jangan jadi oke lah dia orang kaya lah, tapi kan kalau nggak mau ngasih udah nggak mau ngasih aja. Jangan harus apa ya, jangan harus ada email dengan marah-marah gitu. Katanya alasannya lagi menjaga keselamatan anak karena dia dipepet gitu. Tapi kalau mau kita gali lebih jauh, katanya mau menjaga keselamatan anak, tapi naik motor sekelas motor moge, nggak pakai helm. Kan pertanyaan sekali ya gitu. Ya apapun itulah, jujur saya juga seorang pribadi ya beropini bahwa apa yang terjadi di layar kaca gitu ya, maupun di YouTube, maupun di seorang entertaining yang bermain gitu di dunia seperti itu, ya jangan terlalu dijadikan patokan lah, jangan terlalu dipercaya 100% lah, karena bisa aja itu hanya gimmick, bisa aja itu hanya sebagai punya misi pribadi yang kita tidak tahu apalah. Ya kita ambil positifnya aja ya, karena dia berbagi, ya udah kita juga harus bisa berbagi seperti itu. Cuman kan kalau misalnya mau suudonnya, ya mungkin kita nggak tahu ya di balik itu seperti apa. Jadi jangan terlalu dijadikan patokan lah, karena ingat, artis itu jago acting. Kita nggak tahu mana yang benar, mana yang tidak. Jadi jangan terlalu mengagung-agungkan ataupun menjadi patokan untuk hidup dari seorang artis. Ya biasa-biasa aja lah. Gitu. Nggak usah terlalu. Kita bisa ambil aja yang baiknya seperti apa ya kita ambil. Yang buruknya ya nggak usah ditiru. Kitanya harus yang bisa memfilter diri. Gitu. Jangan terlalu. Ya akhirnya kan seperti ini gitu. Setelah seperti ini ya mungkin orang yang pro sama Mbak Im ya mungkin bilang itu manusia ya harus begini bla 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 bla. Tapi yang mungkin orang yang bisa memahami mencerna lebih lanjut ya nggak bisa gitu. Walaupun status sosialnya berbeda ya nggak harus berpelakuan seperti itu. Gitu. Jadi ya mungkin sekian saja sesi beropini dari ini. Mungkin banyak juga video di sana yang membahas. Kalau mau lebih detail ya nonton aja videonya Om Deddy Corbuzier dengan Nikita Mirjani di podcastnya Om Deddy. Bisa dilihat aja, itu mungkin lebih detail dibahas antara Deddy Corbuzier dengan Nikita Mirjani. Oke, cukup sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.